Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan materi pendalaman iman tentang makna pujian atau kidung dalam peribadatan. Saya harap saudara menyiapkan beberapa peralatan seperti kitab suci, kemudian bisa juga kidung Pasaman Kristen BMGJ yang kidung badik atau kidung jemaat, atau kidung pujian atau kidung Pasaman Kristen lama. Nah, sebetulnya apa tuh yang dimaksud dengan pujian dan maknanya dalam ibadah? Sebetulnya menyanyi atau lagu itu ya prinsipnya semuanya sama, yaitu memakai mulut kita dengan nada tertentu sehingga menjadi alunan suara yang indah. Tetapi apa bedanya lagu pujian dalam ibadah dengan lagu-lagu pop yang lain seperti lagu pop biasa, lagu dangdut, lagu rock atau lagu jazz atau lagu yang lain? Nah, lagu-lagu itu semua disusun sama, punya makna sebetulnya. Kalau lagu pop ya biasanya hanya bercerita tentang seseorang, tentang ya misalnya memuja kekasih, putus cinta, atau mungkin menyatakan sesuatu, tapi ini kepada manusia. Ya ada memang lagu yang disampaikan berkaitan dengan karya Tuhan, misalnya lagu Ebit GAD. Nah, masih ingat ketika tsunami datang itu kan terkenal tuh, ada lagu dari Ebit GAD yang terus dikumandangkan. Tapi itu bukan lagu ibadah, tapi lagu biasa cuma maknanya dalam. Nah, sekarang lagu atau pujian yang dipakai dalam ibadah tentu pujian yang dipakai untuk Tuhan. Ya isinya bisa menyembah, bisa memuji keagungan nama Tuhan, bisa berisi permohonan pengampunan, bisa ucapan syukur, atau mempelajari tentang makna hidup tertentu. Nah, saya ulas di lagu atau pujian yang dipakai dalam ibadah kita. Nah, ibadah kita itu saya mengingatkan bahwa setiap minggu terakhir itu memakai bahasa Indonesia. Nah, kalau minggu terakhirnya itu minggu yang keempat memakai kidung jemaat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dulu mana yang kidung jemaat. Nah, kalau minggu terakhirnya itu minggu yang kelima, kita biasa memakai kidung pujian suplemen. Nanti bisa dicari yang mana yang suplemen. Nah, selain itu memakai kidung Jawa, yaitu kidung Pasaman Kristen BMGJ, singkatan dari Badan Musyawarah Kristen GKJ atau Gereja-Gereja Kristen Jawa. Jadi semua gereja-gereja Jawa itu memakai kidung BMGJ itu. Ya. Nah, satu misalnya kidung BMGJ saya buka, katakanlah kidung Wulung Setunggal 81 itu misalnya ada lagu judulnya itu Nderek Gusti. Nah, notnya kan mi fa sol mi do la sol mi dan seterusnya. Kula mesti nderek Gusti kang jumeneng panutan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara bisa tahu kan ini lagu dipakai untuk apa? Judulnya saja Nderek Gusti, jadi ini tekad iman, ya, tekad iman untuk ikut Tuhan. Saya pasti ikut Tuhan. Ya, kalau mesti nderek Gusti kang jumeneng panutan, yang menjadi panutan, menjadi tuntunan saya. Nah, tetap setia dugeng janji. Saya ingin tetap setia memenuhi janji iman saya. Nah, tan wigih karibetan, tidak menolak kerepotan, pergumulan, tantangan hidup dunia. Duh nyawaku jo kuatir, he jiwaku jangan kuatir. Gusti tan ewah gingsir, karena Tuhan tidak berubah. Jadi ini kan sebuah pujian yang mengajar nyawa kita, hidup kita, roh kita untuk tidak selalu khawatir, sebab Tuhan itu menjadi Allah yang tidak berubah, ora owah gingsir. Nah, kalau hidup kita kan bisa berubah ya, kadang setia, kadang tidak, kadang
kuat, kadang kendu itu. Nah, Tuhan tidak. Nah, tutwuryo salaminyo. Tutwuryo itu artinya mengikuti dari belakang selamanya. Nah, ing sak tindak Gusti. Kemanapun Tuhan pergiannya, kemanapun Tuhan menghendaki kita, kemanapun atau seperti apapun firman-Nya kita ikuti. Ini satu contoh makna pujian dari Kidung KPK BMGJ nomor 81. Nah, contoh saja Kidung KPK BMGJ seperti saya katakan depan itu kan berisi banyak hal. Ada pujian, ada penyembahan, ada permohonan pengampunan dosa, ada ucapan syukur persembahan, ada pengakuan iman, ada berkat. Itu inti memuji Tuhan dalam ibadah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dan Saudara bisa lihat di daftar isi katakanlah Kidung Pasaman BMGJ ya, itu ada kan Kidung ini sampai nomor sebentar. Ini 345 ya, dari nomor 1 sampai nomor 345. Di mana nomor 1 sampai nomor 40 itu kan tentang isian yang berisi pamuji atau puji-pujian pada Tuhan. Nah, nomor 41 sampai 55 itu berisi tentang pengakuan dosa. Jadi dalam ibadah yang pada waktu liturgi pengakuan dosa, nah diambil dari Kidung-kidung ini. Kemudian nomor 56 sampai dengan nomor ini 179 itu berisi tentang pengakuan pitados, artinya pengakuan iman. Jadi Kidung-kidung yang mengajarkan tentang bagaimana kita beriman dengan sungguh-sungguh. Kemudian nomor 180 sampai nomor 188 itu Kidung persembahan. Kemudian 189 sampai 196 Kidung tentang kitab suci. Jadi misalnya ada Kidung nomor 195 yang terkenal isinya kabar kabingahan. Nah, itu satu contoh ya. Kemudian nomor 197 sampai 204 itu Kidung tentang Bujono Suci, atau pada waktu ibadah pelayanan perjamuan kudus itu dinyanyikan Kidung ini. Kemudian Kidung yang berkaitan dengan baptis nomor 205 sampai 209. Kemudian Kidung Natal 210 245. Kemudian Kidung Paskah 246 sampai dengan 279. Kemudian Sumengkanipun Gusti atau peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu Kidung nomor 280 sampai 283. Kemudian masa Pentakosta atau gereja memperingati turunnya Roh Kudus pada jemaat itu dinyanyikan lewat Kidung nomor 284 sampai 297. Kemudian Kidung yang berkaitan dengan ibadah pernikahan atau mungkin hal yang berkaitan pernikahan itu 298 sampai dengan 307. Lalu Kidung yang mengajarkan apa itu gereja, makna gereja, itu Kidung nomor 308 sampai 314. Kemudian Kidung yang mengajarkan atau melantunkan lagu-lagu berkaitan dengan peristiwa kenegaraan, misalnya kemerdekaan RI, ya itu Kidung 315 sampai Kidung 319. Kemudian Kidung yang berisi eskatologi atau mengajarkan tentang masa kehidupan setelah kematian, masa kehidupan akhir, pengharapan kita di surga, itu Kidung 320 sampai 332. Kemudian Kidung ketika peringatan hari raya tahun baru itu Warsa Enggal, Kidung 333 sampai 338. Dan terakhir mirunggan itu khusus, misalnya berkat, misalnya Kidung akhir ibadah, yaitu dari 339 sampai Kidung terakhir 345. Itu satu contoh bahwa Kidung pujian kita yang kita pakai dalam ibadah itu sudah diatur, ditata sesuai kebutuhannya. Nah, termasuk juga yang Kidung jemaat. Nanti Bapak Ibu bisa buka di daftar isi
pengelompokannya termasuk yang kidung pujian juga sama. Nah, jadi intinya kidung itu dipakai untuk memuji Tuhan. Sehingga sikap hati ya tentu harus berbeda ketika menyanyikan lagu pop dengan lagu rohani ya. Ya walaupun penghayatannya harus sama seperti di lomba pencarian bakat tuh harus kena feel-nya betul. Jadi nyanyi itu harus dengan penjiwaan. Seperti apa lagu itu penjiwaannya, jadi tidak boleh sembrono. Nah, apalagi ini untuk Tuhan, pujiannya ditujukan pada Tuhan. Berkatnya bukan untuk saya tapi untuk kita dari Tuhan. Jadi maka pujian dalam ibadah harus dilakukan dengan nyanyi yang benar, penghayatan yang benar, dan motivasi yang benar. Semua itu menjadi berkat untuk kita. Nah, demikian sedikit dulu pendalaman iman tentang makna pujian dalam ibadah. Lain kali saya akan memberikan materi lain yang lebih menarik. Tuhan berkati, sampai jumpa.